Om Swastiastu. Saya sebagai seorang pemuda Bali, generasi Hindu Bali yang ingin betul-betul menjaga Bali ini aman, tersentak melihat salah satu video viral yang baru saja viral, di mana ada kasus penculikan dengan beberapa orang bersenjata yang menculik warga Ukraina. Ini sangat disayangkan ya, terjadi lagi di tanah Bali kita. Hal-hal yang tidak pantas dan tidak harus. Karena kita di Bali ini mengandalkan pariwisata. Saya memang yang sudah bergelut di dunia begituan dahulu, di dunia kekerasan. Punya pengalaman cerita ketika saya di dalam Robokan, itu bertemu dengan para bule-bule. Ada bule Rusia, ada bule-bule yang skimming. Di situ ternyata saya dengar dari para bule ini cerita. Saya diajak ngobrol, katanya mereka itu ada kelompok. Kelompok mereka ini merampok, menindas, mengintimidasi bule yang baru datang dari luar. Mereka punya geng, mereka takut-takuti. Dia pakai nama ormas yang ada di Bali. Saya orang ormas, itu bule itu ngomong. Saya kaget kok, kita aja yang saya waktu itu menjadi sekjen nggak pernah dapat laporan megang orang-orang kayak beginian. Ternyata dia meres orang-orang luar ini. Bule yang datang ke Indonesia, dari negara mana itu mereka punya kelompok. Pas mereka keluar dihadang, dimintain uang, dipalak. Ternyata saya melihat langsung nih sekarang video yang viral saat ini. Ini memang sangat menyedihkan. Saya yakin kenapa ini bisa terjadi, karena mereka merasa ada yang melindungi, ada backup, mempunyai kenal orang lokal, orang yang punya power, punya nama, sehingga mereka berani berbuat. Dan merasa perbuatan yang mereka lakukan akan aman dan tidak akan ada masalah. Harapan saya, mari kita sebagai orang Bali, orang Hindu yang memang menjaga tanah Bali, kalau memang betul menjaga tanah Bali, hindari berkumpul sama orang-orang yang negatif. Bule-bule yang kira-kira merusak nama Bali jangan jauh, karena kita akan wariskan Bali untuk anak cucu kita. Bukan hanya saat ini kita akan makan, tapi nanti anak cucu kita harus kita wariskan Pulau Bali yang indah dan aman. Dengan kondisi ketika yang lain tidak mau melakukan, mereka akhirnya yang mendapat backup, mendapat support, mendapat perlindungan dari tokoh mungkin, saya bilang mungkin ya, dari tokoh, dari pentolan. Mereka akan berani, sehingga mereka akan membuat suatu kelompok-kelompok geng-geng lagi di tanah Bali. Yang tamu datang, mereka akan intimidasi. Siapa yang bisa mengawasi? Saya yakin polisi nggak mungkin bisa mengawasi 24 jam. Imigrasi juga nggak bisa mengawasi 24 jam. Aparat pemerintah nggak mungkin bisa. Kita, masyarakat yang terlibat, harusnya ini kita yang harus bisa mengawasi. Pakailah hati nuranimu untuk menjaga tanah Bali. Dan untuk kasus yang kemarin terjadi viral, ternyata ini kasusnya udah lama. Desember tanggal 15 sampai sekarang, apa sudah terungkap apa belum ada tanggapan dari pihak kepolisian. Apakah kasus ini sudah terungkap apa belum? Sangat menyayangkan, jangan sampai ini lama-lama didengar oleh orang luar, dilihat video ini, orang luar ini nggak akan berani ke tanah Bali. Orang asing WNA itu nggak akan berani ke tanah Bali. Kenapa? Karena kita tidak menjaga, akhirnya kita nggak makan, kayak COVID kemarin sepi. Yang rugi siapa? Kita. Jangan sampai kita ego, kita nggak mau peduli, harus kita jaga tanah Bali kita. Siapapun orang luar itu jangan kasih merusak tanah Bali kita. Kita harus bersatu menjaga tanah Bali. Jangan sampai kita dirusak dan diganggu oleh orang dari luar yang tidak pantas dan tidak patut untuk menguasai tanah Bali kita. Itu aja yang saya ingin pesankan. Mari kita bersatu jaga tanah Bali dengan hati nurani, jangan melihat mani. Betul-betullah jaga buat anak cucu kita. Salam Rahayu, salam menyama, salam untuk menjaga tanah warisan leluhur kita. Matur sucun.